Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Pada video kali ini saya akan bahas sebuah earphone yang punya price performance yang cukup bagus. Dan ini dia earphone Knowledge Zenith seri ZSN atau yang lebih dikenal dengan KZ ZSN. Saya beli earphone ini dari toko online seharga 200 ribuan lebih dikit, tepatnya 207 ribu. Untuk link pembeliannya kalian bisa lihat pada kolom deskripsi di bawah. Kita lihat dulu dari paket penjualan earphone KZ ZSN ini. Di dalam kotaknya kita akan menemukan satu pasang earphone yang telah terpisah dari kabelnya. Terus kabelnya sendiri dengan panjang sekitar 1,2 meter. 3 pasang ear tips cadangan berbahan karet yang kalau dilihat sepertinya ini ukuran S, M, dan juga L. Serta kertas-kertas petunjuk penggunaan. Impresi pertama dari earphone ini secara build quality menurut saya udah cukup bagus. Mulai dari housingnya yang terbuat dari bahan stainless ya, ini sepertinya untuk bagian luar. Dan juga plastik bening berwarna pada bagian dalam. Untuk pilihan warnanya ada 3, hitam, ungu, dan juga cyan seperti yang punya saya. Earphone KZ ZSN ini secara desain terpisah dengan kabelnya ya. Earphone ini menggunakan pin konektor untuk disambungkan dengan kabelnya. Untuk kabel bawaannya ini udah braided. Jadi dengan model kabel seperti ini nggak akan bikin kabel mudah kelilit seperti kabel karet pada umumnya. Dan seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan kabel karet. Pada bagian ujung kabel yang mengarah ke earphone juga udah dilindungi sama karet bening yang berfungsi melindungi kabel dan juga ngebentuk lengkungan sehingga bisa pas dipasang pada telinga kita. Earphone ini juga udah memiliki mic yang bisa dipakai buat nelpon maupun ngerekam suara. Ya meskipun belum ada tombol untuk pengatur volumenya. Untuk kualitas suara mic-nya kalian bisa dengar dari video ini karena semuanya saya rekam menggunakan mic dari earphone KZ ZSN ini. Kualitas ear tip bawaan yang diberikan di earphone ini juga menurut saya udah bagus. Karetnya lembut dan nggak bikin sakit telinga meski dipakai dalam waktu yang cukup lama. Terus untuk spesifikasi kalian bisa baca sendiri ya. Kalau saya mah jujur nggak ngerti baca spesifikasi ginian. Sekarang lanjut untuk kualitas suaranya. Yang perlu diketahui adalah untuk review earphone seperti ini sangat subjektif sekali ya. Karena review ini murni berdasarkan apa yang saya dengarkan. Beda kuping, beda rasa. Jadi apapun yang saya sampaikan tolong jangan dipermasalahkan. Sound quality earphone ini oke banget menurut telinga saya. Secara earphone saya sebelumnya cuman Sennheiser MX170 yang menurut saya udah cukup bagus. KZ ZSN ini menurut saya adalah sebuah upgrade. Keluaran suara dari earphone ini kerasa udah bagus, untuk bassnya itu lumayan mantap, lembut gitulah. Tapi untuk kalian yang bass head sepertinya kurang cocok menurut saya. Saya ngerasanya lebih dominan suara treble dan juga vokalnya. Suara treble-nya tuh ya crispy-crispy gitu deh. Ya overall suaranya nggak akan mengecewakan lah jika dibandingkan dengan harganya. Oh iya, buat saya sendiri, saya termasuk orang yang nggak percaya dengan istilah burn-in yang katanya bakal bikin keluaran suara earphone bakal lebih bagus kalau udah dipakai lebih dari 20 jam. Menurut saya itu sih cuman mitos. Terlepas dari perdebatan masalah burn-in ini, keluaran suara dari KZ ZSN yang baru keluar dari kotaknya aja udah oke banget. Sebetulnya saya sendiri beli earphone ini adalah buat kebutuhan kerja editing video gantiin Sennheiser MX170 saya yang hilang entah kemana. Jadi ketika saya editing di luar seperti di cafe, saya sendiri kurang nyaman menggunakan headphone besar. Maka kemarin akhirnya saya jatuhkan pilihan untuk beli KZ ZSN ini. Sekarang kita coba earphone ini enak nggak ya dipakai buat main PUBG? Desain jack 3,5 mm yang bengkok seperti ini menurut saya bikin cukup nyaman untuk dipakai main game. Kelebihan lain dari earphone kabel dibandingkan dengan earphone Bluetooth adalah bebas dari yang namanya latensi. Jadi sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya, kalau earphone ini bakal enak buat dipakai main PUBG. Suara yang dihasilin tuh cukup kenceng. Di earphone saya sebelumnya, biasa saya set volume yang pas itu sekitar 75%. Tapi di earphone ini saya ngerasa udah cukup di set ke volume 50% aja. Suara step musuh juga bisa terdengar dengan jelas dan posisinya menurut saya cukup akurat. Tapi meski menggunakan earphone ini enak buat dipakai main PUBG, ini mah bukan berarti auto chicken dinner ya. Itu mah tergantung skill. Kekurangan dari earphone ini menurut saya adalah nggak disediakannya softcase dalam paket penjualannya. Ini cukup disayangkan, buat saya yang cukup teledor, kondisi gini tuh bikin repot kalau mau nyimpen earphone-nya. Oke, kesimpulannya, untuk harga yang cuma 200.000 lebih sedikit, menurut saya earphone ini memiliki value for money yang cukup tinggi dan layak banget buat kalian beli ya.
Untuk suaranya masuk kategori bagus dibandingkan dengan harganya, desainnya maco dan juga eartips yang disediakan cukup nyaman. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya.